Halo teman-teman, selamat pagi subuh. Ini sekarang jam 4.45. Aku sudah ada di depan stasiun Madiun. Ini kedua kalinya aku datang ke sini dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Karena kemarin seharusnya aku naik kereta api ini. Cuma kemarin ada suatu kendala yang berakibat aku nggak bisa naik kereta ini. Ya, jadi aku bakal naik kereta api Motis Selatan yang kembali dijalankan di musim Lebaran, yang sebenarnya kereta Motis ini juga sering dijalankan di liburan panjang, di Lebaran dan Natal Tahun Baru. Nah, kali ini dijalankan dengan rute dari Madiun, kemudian ke arah Bandung hingga ke arah Jakarta, yang dimana rute ini merupakan rute yang dioperasikan di tahun 2024 kemarin, yang artinya setelah 2 tahun rute ini akhirnya kembali ada. Nah, kira-kira seperti apa perjalananku naik kereta api Motis Selatan yang akhirnya berhasil pada perjalanan kali ini. Nah, pokoknya tonton saja video ini sampai selesai. Oke, ini suasana stasiun Madiun di jam 5 kurang. Sepi, karena memang jam segini sepinya kereta api. Dan kereta api Motis Selatan yang aku naiki ini berangkat di jam 5.25. Jadi kereta paling pagi keberangkatan dari stasiun Madiun. Nah, penumpangnya sepi nih. Mungkin hanya beberapa aja. Sekaligus ini kan terbilang lawan arus ya, dengan liburan Lebaran. Jadi mungkin ramainya yang dari arah barat atau dari arah Jakarta. Tapi ini juga beberapa penumpang udah mulai datang nih, kayaknya entah Motis entah kereta api selanjutnya. Nah, ini untuk area masuknya. Boardingnya ada 2 metode ya, manual sama pakai face recognition. Kalau manual nunjukin identitas dan sebagainya. Kalau face recognition asal kita udah daftar, tinggal udah punya tiket, bisa langsung di scan. Oke, mari kita coba ya. Oke, sini aja. Oke. Oke, ini dia rangkaian Motis Selatan. Secara nama, kereta Motis ini merupakan singkatan dari angkutan motor gratis, yang memang tujuan adanya kereta ini untuk pemudik-pemudik yang membawa motor secara gratis. Jadi tinggal bawa motornya, kemudian orangnya bisa naik di kereta penumpang ini. Tapi khusus aku, karena aku nggak bawa motor, jadi berbayar ya. Nanti aku jelaskan harga tiket kereta api Motis ini dan rute-rute kereta api Motis di rute lainnya. Lokomotif dinas kereta api Motis Selatan pada perjalanan kali ini CC 2019211 Depo Induk JR atau Jember, yang dimana lokomotif ini sebelumnya pernah dinas di Sumatera, ditandai dengan ini juga klakson Nathan RC Maka 1L. Jadi klaksonnya tuh kayak kapal gitu bunyinya. Wow, ditarik lokomotif Donald 1, padahal kemarin Donald 3. Nah, itu ya, klaksonnya kenceng banget. Ya, semoga sehat-sehat sampai tujuan ya, apalagi lewat jalur Bandung nih. Di Madiun ini juga terdapat depo lokomotif, depo induk malah. Jadi merawat beberapa seri lokomotif. Paling banyak itu lokomotif CC 201 dan beberapa juga CC 203. Nah, itu di sana terparkir 2 lokomotif CC 201 ya. Entah ada lagi apa enggak itu di situ. Sama ada yang kuning-kuning, itu adalah kereta penolong. Terus juga di Madiun ini terkenal akan pabrik pembuatan kereta api di sana, yaitu PT Inka Madiun. Jadi kereta-kereta di Indonesia, khususnya kereta penumpang, itu sebagian besar diproduksi di PT Inka Madiun. Tapi kalau lokomotif ini masih buatan Amerika ya, belum buatan dalam negeri. Untuk susunan kereta api Motis Selatan, dimulai dari depan, di belakang lokomotif ini ada 3 bagasi,
yang diperuntukkan untuk motor. Cuma kayaknya agak kosong ya untuk ke arah barat ini. Kemudian di belakang 3 kereta bagasi itu ada kereta makan, berlanjut ekonomi 1, 2, 3, dan 4. Total bawa 8 kereta. Aku ada di ekonomi 4 paling belakang. Kita langsung ke sana yuk. Oke, ini dia ekonomi 4 paling belakang, Semboyan 21. Ya, kita masuk dari sini aja. Oke, kayaknya masih kosong ya. Sepi. Jadi ini menggunakan sarana ekonomi berhadapan 23, 32 ya. Dengan kapasitas 106 penumpang. Ya ini umumnya kereta subsidi ya. Pakai rangkaian seperti ini. Tapi kalau misalkan sepi sih, wah oke juga nih, misal kursi 3 ya. Bisa buat tiduran, tapi nggak tahu nanti bakal sepi apa enggak. Kayaknya bakal agak rame ya. Soalnya keretanya juga murah nih. Dan aku duduk di kursi 20A. Nah, kita di sini nanti. Nah, seperti ini ya. Ya, berhadapan. Kalau misalkan penuh adu dengkul. Terus seperti biasa di sini ada tatakan meja, ada colokan untuk ngecas HP, laptop ataupun tablet, dan nggak boleh ngecas power bank ya. Aturan baru. Terus ini ada tirai. Nah, ada rak bagasi. Kemudian pakai AC split ya, belum AC sentral, tapi nggak masalah, yang penting dingin. Ada 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ya, oh ya satu lagi ada kresek sampah. Dan ini peta rute perjalanan KA Motis Selatan dari Madiun, akan berhenti di Purwosari Solo, kemudian Klaten, Lempuyangan, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Maus, Jeruk Legi, Sidareja, Banjar, Tasikmalaya, Cipende, Cicalengka, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Padalarang, Karawang, Bekasi, dan berakhir di Pasar Senen. Lumayan banyak ya. Dan ini kayaknya juga masih kurang banyak. Ada beberapa stasiun nanti yang berhenti hanya untuk bersilang aja. Wow. Yang masuk di jalur 2 ini adalah kereta api parsel dari Bandung ke Surabaya Kota. Jadi walaupun ada Motis yang bawa bagasi, kereta-kereta parsel ini kayaknya masih dijalankan ya. Kecuali mungkin hari libur nanti di sekitaran belasan sampai 20-an itu baru libur total. Karena biasanya parsel ini baru libur di tanggal merah atau hari libur raya. Di seberang stasiun ini ada beberapa kereta parkir. Ini ada MP1 punyanya Blitar, sama itu rangkaian apa itu, kelas bisnis kayaknya yang sebagai bandulnya kirim KRL. Standby di jalur 1, 2, pokoknya jalur parkir lah, jalur standby. Oh iya, ketemu kok, santai aja. Nggak dibawa dengan ketemu. Kedua aja. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Kami segera kru yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan selamat datang di kereta api Motis yang akan mengantarkan kereta bertujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Motis Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat waktu pukul 5.25 dan akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitaran hampir 16 jam dan akan sampai di Jakarta Pasar Senen pukul 21.21. Jadi bisa dibilang dari gelap ke gelap untuk perjalanan kali ini. Motis ini merupakan program dari Kementerian Perhubungan atau program dari pemerintah
yang dijalankan di musim-musim liburan panjang seperti Natal Tahun Baru ataupun Lebaran. Regulasinya sebenarnya kereta ini dikhususkan untuk pemudik yang membawa motor, jadi motornya diangkut ke sini dan juga bisa sekalian dengan orangnya secara gratis. Tapi semisal ada sisa kuota, itu dijual untuk penumpang yang nggak bawa motor. Jadi dikasih harga, bukan gratis ya, jadi harganya sendiri. Nah untuk Motis Selatan ini harga tiketnya dimulai dari 59.000 sampai 86.000. 86.000 itu hitungan jarak sekitaran full trip lah, hampir full trip 3/4 sampai perjalanan penuh. Kalau sekitar 59 atau 50 ribuan lah, itu mungkin ya setengah rute dari perjalanan kereta api Motis ini. Untuk kereta api Motis ini dijalankan di 3 rute ya. Selatan, rute Madiun Jakarta lewat Bandung PP, kemudian tengah, lintas Jogja ke Jakarta PP, itu ada 2 kali perjalanan, dan juga lintas utara itu dari Cepu ke Jakarta. Nah ini yang utara ini juga lebih panjang ya perjalanannya, yang sebelumnya cuma sampai Semarang, ini diperpanjang ke Cepu ya. Walaupun dulu Semarang itu sampai ke arah Cilegon, ke arah Banten, tapi sekarang diperpendek ke Jakarta aja. Yang aku nantikan dalam perjalanan kali ini, karena keretanya bakal lewat Bandung, jadi akan mendapati beberapa persilangan dan mungkin bakal ada momen penyusulan juga. Semoga nanti dapat banyak momen silang dan susul ya untuk perjalanan kali ini. Aku dapat info sih ada sekitaran belasan momen silang susul, tapi nanti kita lihat apakah bisa lebih atau malah kurang. Oke, kita nikmati perjalanan kereta api Motis Selatan pada perjalanan kali ini dari Madiun ke Jakarta lewat Bandung full trip. Suasana ekonomi 4 kereta Motis Selatan, sementara dari Madiun kosong, cuma aku. Nah ini teman perjalananku kali ini, Im. Jadi aku bareng Mas Boim. Jadi teringat ngetrip Pasundan ya, pas udah lebaran terakhir sama Mas Boim. Sekarang Motis ke arah Bandung juga sih, cuma terus ke Jakarta. Oke, mantap. Sementara sepi ya. Di sini untuk rangkaiannya, yang aku kurang suka sih ini kaca filmnya tebel teman-teman. Tuh, ya padahal sudah agak terang loh. Bisa dilihat perbedaannya dengan ini. Yang ini agak bening daripada yang ini. Tapi nggak masalah lah. Nanti juga kalau udah terang banget, pasti bakal bermanfaat ini kaca film tebel kayak gini, biar nggak silau. Kereta ekonomi di Motis Selatan ya kurang lebih sama dengan toilet kereta ekonomi pada umumnya. Ya, dipakai toilet duduk. Ya, ada wastafel, ada sabun, tisu, dan sebagainya, tempat sampah, ada cermin juga. Mantap. Perjalanan kereta api Motis Selatan ini persiapan berjalan langsung di stasiun Solo Jebres, yang dimana di kota Solo Surakarta itu ada 3 stasiun. Yang pertama Solo Jebres ini untuk berhentian kereta-kereta ke arah Semarang ataupun kereta KRL lintas Palur Yogyakarta dan kereta Bandara Bias dari Bandara Adi Sumarmo tujuan Madiun. Nah, ini stasiunnya. Nah, ini ada KRL, berhentian KRL juga.
kereta api Motis bablas ya di sini ya, karena nggak ke arah Semarang. Nah, setelah stasiun Solo Zebres ini ada stasiun Solo Balapan. Itu stasiun khusus perhentian kereta-kereta kelas atas, Argo, full eksekutif, dan beberapa campuran. Nah, untuk kereta api Motis ini berhenti di stasiun ketiga, yaitu stasiun Purwosari, di mana stasiun tersebut stasiun perhentian kereta kelas ekonomi dan beberapa campuran. Nah, ini kita bakal melewati stasiun Solo Balapan. Sebelum itu ada percabangan ke arah Semarang. Nah, itu yang membuat kereta api jalur utara itu berhentinya di Solo Zebres, karena jalurnya berpisah sebelum stasiun Solo Balapan. Nah, ini jalur percabangan ke arah Semarang. Dan juga terlihat di sana ikon kota Solo, Surakarta, Masjid Syekh Zayed. Nah, ke sana ke arah Semarang ataupun Bandara Adi Sumarmo. Tapi kalau bandara itu ke Solo Balapan dulu, karena kan pakai KRD, jadi pakai 2 kabin, tinggal pindah masinis saja. Oh ya, terima kasih. Nggak usah, cukup. Ya, terima kasih. Enggak. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, perjalanan kereta api Motis Selatan telah sampai di stasiun Purwosari. Di sini berhenti hingga pukul 6.55, berhenti kurang lebih sekitaran 10 menit. Untuk penumpang yang naik dari stasiun Purwosari, lumayan. Kemungkinan ini penumpang dadakan ya, penumpang Kusyo. Oh iya teman-teman, untuk mendapatkan tiket Motis ini nggak seperti kereta pada umumnya ya, yang beli jauh-jauh hari. Untuk mendapatkan tiket Motis ini, itu belinya dadakan, dimulai dari 3 jam sebelum berangkat. Mepet banget memang, karena untuk penjualan tiket ini menyesuaikan dari kuota pemotor, tergantung ada sisanya atau enggak. Kalau misalkan ada sisa, ya dijual ke penumpang umum secara berbayar. Ekonomi 4 yang aku naiki bernomor sarana K300818 SLO, yang artinya K3 itu merupakan kode dari kereta kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif, 08 tahun mulai dinasnya tahun 2008, dan 18 merupakan urutan kereta ekonomi di tahun 2008. SLO merupakan kepemilikan dari rangkaian ini, yaitu Solo Balapan. Ya di sini di Solo, cuma deponya di sana, di stasiun Solo Balapan tadi. Trademark kereta ekonomi Motis Selatan ini E ya. Walaupun ini tulisannya E, tapi kecepatan maksimal kereta ini itu 90 km per jam, yang dimana E ini tanda kecepatan rangkaian ini, kereta ini itu 100 km per jam. Tapi kecepatan keretanya cuma 90 aja, dibatasi karena mungkin di beberapa kereta di depan itu ada yang D, makanya cuma dibatasi 90. Terus 39 ini adalah berat kapasitas total yang bisa dimuat, yaitu 39 ton, dan 5 adalah jenis bogi atau roda, yaitu bogi K5. Di bawah sana nggak kelihatan. Oh, ini ada lokomotif uap D52 yang mau direaktivasi, cuma gagal. Udah berapa tahun ya, 10 tahunan. Sama itu ada jalan darat tuh, kereta wisatanya lintas Solo, Surakarta. Cuma itu harus disewa ya, baru bisa jalan. Sewanya harus satu rangkaian sama lokomotifnya. Kecepatan kereta Motis saat ini berjalan di angka 85, 88, nggak sampai 90 ya, karena memang batasnya 90. Walaupun tadi kereta ini tuh trademarknya E, tapi karena kecepatannya cuma 90, cuma 90, jadi ya
jalan di angka segini. Oke, ini tiba di stasiun Klaten. Di sini cuma berhenti nggak sampai 10 menit ya, atau dimana waktu berhenti tersebut untuk angkut motor. Jadi di sini tuh cuma angkut penumpang aja, nggak ada motor. Jadi berhentinya nggak seberapa lama. Nah, ini persiapan berangkat kembali keretanya. Oke, berangkat kembali nih notisnya. Lah, klaksonnya agak ngentut. Ini berangkat stasiun Klaten. Alat-alat. 7.20 awal 1 menit. Klaten teman-teman. Ini kita ketemu sama kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan sampai kereta api. Bader. Di jalur 2. .744 perjalanan kereta api Motis Selatan tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Terlihat penumpangnya ramai yang naik dari sini. Ya, seperti biasa penumpang dari Jogja nggak pernah sepi ya, walaupun kereta ini dibukanya dadakan, tapi tetap ramai. Dan di sini juga bertemu kereta api Motis juga, tapi ini Motis lintas tengah yang rutenya dari stasiun Lempuyangan ke Pasar Senen lewat Purwokerto, bukan lewat Bandung. Ini berangkatnya itu jam 9.20, masih sejam setengah lebih. Tapi ini bagasinya di belakang ya, kereta penumpangnya di depan. Terakhir kita naik Motis tengah waktu itu disusul 14 kali yang malam. Cuma kayaknya sekarang jadwalnya udah direvisi deh. Dan bagasinya juga lebih banyak, 1, 2, 3, 4, bawa 5. Wow, banyak bagasinya ketimbang Pak Motis Selatan. Ini eksekutifnya tambah panjang teman-teman, bawa 4 nih kereta api Purwokerto. Sebagian besar punyanya Taksaka. Penumpang dari stasiun Lempuyangan terisi beberapa, tapi nggak sampai penuh ya. Lumayan sekitaran 15-an orang ini sekarang. Ya 15 sampai 20. Nah, itu di jalur 1 rangkaian Bogowonto, lokomotifnya ada 06. Kita berangkat dari stasiun Lempuyangan dan sekarang kereta Motis yang menaiki berjalan langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Di keretanya nggak berhenti ada beberapa kereta juga di belakang kita ini. Rame nih calon penumpang kereta api yang akan menyusul kereta api Motis Selatan.
Iya. Cek kan di susun Kutoarjo enak LSK. Perjalanan kereta api Moti Selatan saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo, stasiun ujung timur daerah operasi 5 Purwokerto, yang dimana ke arah sana itu sudah memasuki Daup 6 Yogyakarta di stasiun Jenar. Ya, seperti ini stasiun Kutoarjo. Saat ini tersedia kereta api Pramex dari Kutoarjo ke Yogyakarta, dan di sana ada depo lokomotif yang tersedia posisi 03 ada 2 dan sebagainya. Terus di sini ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo ke Kiara Condong Bandung yang akan berangkat di belakang kereta api Moti Selatan ini kurang lebih sekitaran jam 9.50 kalau nggak salah. Kereta api Moti Selatan di stasiun Kutoarjo sesuai dengan announcement bakal berhenti setengah jam karena kereta ini bakal disusul 2 kereta sekaligus, yaitu kereta api Lodaya dan kereta api Bogowonto. Ya, karena Moti Selatan jalan cuma 90 km per jam, walaupun nggak banyak berhenti, tapi ya kesusul juga oleh kereta api 120 km per jam, 110 ding sekarang kecepatannya. Nah, ini ada langsiran lokomotif, kayaknya lokomotifnya kereta api Kuto Jaya Selatan nih. Persiapan dinas. Lokomotif stiker tematik HUT KAI. Bogaro. Sembilan 9.00. Ini dia kereta api Lodaya, kereta pertama yang menyusul KA Moti Selatan. Ya, ini eksekutifnya Argo Lawu. Ya, maklum ya, punyanya Solo jadi kecampur-campur deh. Oke, dengan tentu kereta api Lodaya akan berangkat lebih dahulu. Ini keretanya dari Solo Balapan tujuan Bandung. Nah, ini ya lokomotif tadi dirangkai ke rangkaian Kuto Jaya Selatan. Dan di jalur sebelahnya ini ada beberapa rangkaian cadangan depo Kutoarjo ya, KTA. Cadangannya kereta api Kuto Jaya Selatan, Sawunggali, dan Kuto Jaya Utara yang di masa lebaran ini dijalankan. Oke, ini dia selanjutnya kereta api yang menyusul Moti Selatan, kereta api Bogowonto yang tadi sewaktu di Lempuyangan masih dilansir, ini sekarang menyusul kita. Nah, ini lokomotifnya ada 06.
Inilah rangkaian Kuto Jaya Selatan. Ya, ketutup. Lihat ini ku 65 bisa belinya itu. Mata, Bos. Oke, ini 10.37 rapat stasiun Kroya. Nah, ini di stasiun Kroya kita yang semula berjalan dari jalur ganda akan bergerak ke jalur tunggal dan berbelok ke kiri ke arah Bandung karena di Kroya ini ada percabangan. Nah, ini merapat stasiun Kroya, dan di stasiun Kroya ini karena jalur single track ke arah Bandung, di sini bakal terjadi momen persilangan yang pertama antara kereta api Motis Selatan ini dengan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Oke, 10.39 tadi masuknya 10.38. Berarti hingga pukul 10.51 masih tunggu bersilang dulu ya dengan Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah, di sini ada percabangan, nanti kita rekam saat berangkat ya percabangannya di sana. Ke kiri ke arah Bandung ataupun Cilacap. Ada percabangan lagi nanti di stasiun Kasugihan, dan ke kanan ke arah Purwokerto Cirebon. Di sini ada kereta api BPM. Wah, kita disusul Argolawu juga nih kayaknya. Cuma kayaknya ini bukan disusul ya statusnya. Keretanya kan ke arah Purwokerto, lewati percabangan dan bergerak ke arah kanan. Bisa sih dihitung disusul juga, karena kan keretanya kita masih di sini dan juga ke arah Jakarta juga itu Argolawu. Ini bau bensin ya, kayaknya ini isian nih katanya. Oke, persiapan Argolawu berjalan langsung. Ngebut. Ngebut klakson panjang, gokil. Klakson panjang tuh. 13 lagi ya? Iya, 13. Nah, ini segera masuk juga kereta api Kamandaka di jalur 2. Ternyata Kamandaka dulu dari arah Purwokerto tapi. Oke, ini persiapan masuk kereta api Kamandaka. Yang kabarnya ini ditarik lokomotif CC 206-1515 yang kalian tahu bahwa lokomotifnya ini lokomotif klakson CC 205, teman-teman. Jadi suaranya kombinasi antara lokomotif CC 205 dan CC 206. Ya, nanti kita dengarkan. Nah, ini di setel lagu kedatangan di tepinya Sungai Serayu. Oke, ini dia masuk kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan Cilacap, pindah haluan di stasiun Kroya. Itu dia klaksonnya. Kereta api Kamandaka berpindah arah lokomotif menuju ke arah Cilacap, dan hari ini lokomotif
Oke, ini dia kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan Cilacap. Masuk di jalur 2 stasiun Kroya. Itu lokomotifnya CC 206-1515 yang corongnya 1 tuh. Nah, itu corong lokomotif CC 205 yang dipasangkan ke lokomotif CC 206 dari Sumatera ini. Mungkin ada trouble klakson. Jadi langsung dialihkan atau diganti pakai klaksonnya CC 205. Lokomotif Donolam unik nih. Ini persiapan langsir, kita rekam klakson langsirnya yuk. Oke, lokomotifnya Kamandaka dilansir pindah haluan ya, karena kalau Cilacap itu beda jalur. Ini Kota Jaya Selatan tambahan persiapan masuk, cuma di jalur sana ya, ketutup lagi nih. Nah, ini dia kereta api Kota Jaya Selatan tambahannya. Iya, ketutup sayangnya ya. Oke, ya ketutup guys, nggak bisa lihat. Samping ini Kamandaka, sampingnya lagi Ketel. Oke, persiapan berangkat kembali. Udah lah katanya. Saya itu mau habis sama dulu. Orang. Ini kereta api Kota Jaya Selatan tambahan tuh. Jaya Selatan. Pakai Eco NG modif ya. Udah upgrade. Ayo Pak. Terakhir kini gawe iku ya, split ya. Oh. Ayo Pak. Duh, kok split? Kapan dulu? Oh iya. lupa. Sebelum modif jadi NG. Wah, ini pun sedang banyak. Jadi perjalanannya bakal lebih panjang, bakal lebih lama. Wah, ini dia logo yang tadi. Terus Oh, juga kita memasuki jalur ganda. Kita memasuki jalur tunggal, yang mana nanti kita bakal banyak silangannya. nah ini kita sudah memasuki jalur ke arah Bandung hingga Jakarta. Jakartanya lewat Bandung. Jalur Jakarta lewat Purwokerto. Yang sana Jakartanya lewat Purwokerto yang lebih singkat ya, karena jalurnya lurusan kebanyakan dan kecepatan tinggi. Kalau ini lika-liku lewat perbukitan, makanya lebih lama. Di luar panas, nah ini baru berguna nih kaca filmnya, nggak bikin panas di area dalam. Ini kondisinya dingin banget teman-teman, asli ya, memang karena penumpangnya dikit juga mungkin ya, makanya kerasa dinginnya. Oke, perjalanan kereta api Motis Selatan sampai di stasiun Maus, 2 stasiun dari stasiun Kroya, dan persiapan bersilang kereta api Lodaya, persilangan kedua perjalanan kali. Oh itu keretanya sudah kelihatan ketan sinyal. Sampai di stasiun Kereta api Lodaya berjalan langsung ya di stasiun Maus per 1 Desember kemarin. jalur 2 dari arah Dan ini percabangan ke arah Cilacap, jadi berpisah ya di stasiun Kasugian ini. Nah itu stasiunnya 11.23 saat ini kereta api Motis Selatan
Telah berhenti di stasiun Jeruk Legi, berhenti lagi untuk bersilang kereta api Rajanya Jalur Selatan Argo Wilis. Nanti bakal bersilang di sini dan keretanya ngebut ya. Tapi setauku di sini nggak bisa top speed deh. Sekitaran berapa ya? 80-90. Karena di sini tikungan stasiunnya. Nah tuh. Ya, persilangan ke sekian kalinya dalam perjalanan kali ini. Masih banyak persilangannya. Oke, kita tunggu Argo Wilis menyilang di stasiun Jeruk Legi. Mohon diperhatikan jalur 1 dari arah barat segera berjalan langsung kereta api Argo Wilis. Di kereta dingin begitu keluar, wow, panas ya. Kita sampai di stasiun Sidarja, lambat 4 menit. Ini dia stasiun Sidarja. Lumayan banyak penumpang yang turun di sini. Untuk penumpang yang naik kayaknya nggak seberapa banyak daripada yang turun. Nah, di sini kereta api Motis Selatan akan terjadi 2 aktivitas, yaitu bersilang kereta api Pasundan dari Kiara Condong Bandung ke Surabaya Gubeng, dan disusul kereta api tambahan SLOBD atau load daya tambahan. Bukan load daya tambahan sih, karena bukan SSNG ini rangkaiannya. Nama di tiketingnya itu tambahan SLOBD, tapi bisa diibaratkan load daya tambahan dari Solo Balapan tujuan Bandung. Wah, kita bakal bersilang dan sekaligus disusul. Yang dimana tambahan Solo BD-nya itu nggak berhenti di sini, alias bakal berjalan langsung dan bakal ngebut di sini. Keretanya sudah di belakang kereta api Motis Selatan dan bersiap menyusul di sini. Ini akan segera masuk dulu kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng. Kayaknya Selamat siang dan selamat datang dan berucapkan kepada para penumpang kereta api Pasundan tambahan. Kami di perjalanan Anda telah sampai di stasiun. Oke, kereta api Pasundan tambahan sudah tiba di stasiun Sidarja. Ini kereta tambahan Pasundan yang subsidi ya, harga tiketnya 94.000 dari Bandung ke Surabaya. Pengen naik ini lagi sih, cuma nanti aja deh. Dan bersiap bersilang kereta api Pasundan tambahan dengan tambahan SLOBD, dan kereta api Motis ini akan disusul. Wow, itu ya tambahan SLOBD. Pakai rangkaian SS Gen 1, bukan yang New Gen. Pembangkitnya aja sih tadi New Gen. Ngebut pol di sini. Kayaknya sudah di atas 100 itu ya. Ini tambahan Pasundan, persiapan berangkat setelah bersilang kereta api tambahan SLOBD. Sesama tambahan saling bersilang.
perjalanan kereta api Motis Selatan terhenti kembali di stasiun Langen yang merupakan stasiun perbatasan Daop 5 paling barat untuk lintas Kroya Banjar. Jadi setelah stasiun Langen ke arah sana stasiun Banjar itu sudah masuk Daop 2 Bandung. Di sini kereta api Motis Selatan berhenti dan akan tunggu bersilang sesama kereta api Motis Selatan yang dari arah Jakarta via Bandung. Dan aku dapat info bahwa Motis yang dari arah Jakarta ini ditarik lokomotif livery merah biru CC 2018346 CRNB dari Sumatera. Wah, sesama dari Sumatera, cuma udah beda livery ya, yang itu ya, udah putih yang lokomotifnya Motis yang aku naiki. Nah, ini bakal ketemu dengan lokomotif merah yang dari Sumatera, masih livery merah biru. Oke, kita tunggu aja keretanya lewat di sini dan menyilang Motis. Sesama Motis saling bertemu. Oke, ini ya, tiba di stasiun Banjar menyilang kereta api Malabar. Wih, 20 lo klakson bengek nih. Oke, ini kereta api Malabar sudah diberangkatkan kembali. Klaksonnya bengek tadi ya, mantap. Nah, ini persiapan berangkat kembali juga kereta api Motis Selatan. Dan kayaknya ada penambahan penumpang ya dari sini ya. Dan mungkin nanti di Tasik yang biasanya ramai penumpang naik bakal keisi lagi nanti di sana. Mohon perhatian dari jalur 2. Oh, suara AI kah ini? Turun penumpang. Dan di sini juga kalau nggak salah terjadi pergantian kru ya, masinis. Nggak tahu kondektornya ganti apa enggak di sini. Selamat jalan. Oke, Selamat persiapan menikmati berangkat kembali. perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
perjalanan kereta api Motis Selatan sampai di stasiun Tasikmalaya. Di sini berhenti kurang lebih sekitaran 12 menit karena tunggu bersilang lagi dengan kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng. Ini Pasundan yang non subsidi ya, yang tadi yang subsidi, yang dimana itu Pasundan aslinya sebelum dicabut subsidinya kayak sekarang dan upgrade ke new generation. Nah, kita bakal bersilang Pasundan yang sudah upgrade di stasiun Tasikmalaya. Setelah tadi menang silang sama tambahan BDSLO, tapi itu nggak berselang lama, kita tetap masih kalah silang, ataupun mungkin susul lagi nanti. Berangkat kereta api Motis dan Pasundan dari Tasikmalaya. Perhentian selanjutnya di stasiun Raja Polah, yang per hari ini stasiun Raja Polah resmi melayani naik turun penumpang di kereta api Serayu. Tapi untuk kereta api Motis berhenti di sini untuk bersilang kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir tujuan Banjar.
Duh, jalur telu. Wah, wes. Oke, ini masuk stasiun Cipende jalur 3. Jauh banget nih. Oke, masuk Cipende teman-teman. Biasanya kereta itu Nah, kalau misal silang nggak jalur 1 minimal jalur loro lah. Ini jalur 3. Gila sih. Oke, ini dia stasiun Cipende dengan ketinggian 772 meter. Kita berhenti di sini, jadwalnya sampai 16-10 menit. Lebih kayak. Yes, kita lihat aja. Oke, ini dia kereta api Motis Selatan masuk di jalur 3, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau nggak masuk jalur 1, paling nggak jalur 2 lah kalau bersilang. Nah, ini suasananya mendung dan mulai agak gerimis ya. Ya, kita mau cari jajanan ke depan sana. Gerimis di sini. Pusat kulinernya stasiun Cipende yang sebelumnya di luar sekarang sudah masuk semua ke sini. Dibuatkan Pujasera Food Court. Ada cilok, pentol kuah dan sebagainya. Di sini tuh sudah pasti wajib berhenti sekitaran 8-10 menit karena di sini dilakukan pengecekan pengereman karena habis menanjak dari antara Banjar sampai sini naiknya sekitaran 700 meter. Kemudian ke sana itu bakal turun, terjal, kemudian naik lagi. Makanya harus diperiksa pengeremannya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, ini rame banget nih. Jajan apa iki? Beli di dalam. Oh, Mas Selatan mau jajan. Aku pengen coba pentol kuah sih. Kayak enak. Ayo. Saiki langsung dipangan. Enggak lah. Oh, enggak. Puasa, Man. Oke. Oke, sudah bungkus pentol kuah. Nggak tahu yang enak yang mana tadi, aku ambil di kios berapa tadi? Kios 7 apa kios 8 tadi. Dan di sini kereta api Motis Selatan ternyata ada 2 momen, yaitu persilangan dan penyusulan. Jadi di sini silang kereta api Serayu dan disusul kereta api Kuto Jaya Selatan. Wah, Kuto Jaya Selatan yang tadi kita ketemu di Kutoarjo itu masih proses langsir. Nah, di sini keretanya akan menyusul. Wow. Selisih kurang lebih setengah jam bisa kesusul, kekejar sampai sini. Padahal Motis ini berhentinya nggak terlalu banyak ya. Tapi bisa kekejar. Tapi sekalinya berhenti memang langsung lama sih. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita tunggu aja, kita nikmati momennya. Mumpung masih berhenti agak lama, kita ke depan dulu buat foto-foto lokomotifnya karena tadi di Madiun masih agak gelap ya. Bukan agak lagi, tapi masih gelap. Dan di sini suasananya mendung, gerimis, syahdu, tapi nggak terlalu dingin sih. Ini persiapan masuk nih. Jalur 1, kereta api Serayu. Ini persiapan Serayu, terlihat di sana jalurnya menanjak ya. Dari sana ke sini, kalau dari sini ke sana menurun. Nah, ini mengapa di sini harus dicek pengereman. Bahkan di situ ada tulisannya tuh, hati-hati turunan tajam. Kok panjang ya? Oke, kereta api Serayu menyelang kereta api Motis Selatan di stasiun Cipende. Oke, selanjutnya kereta api Motis ini akan tunggu disusul kereta api Kuto Jaya Selatan yang kemungkinan masuk jalur 2. Oke, ini standby di jalur 3 yang biasanya ini diisi lokomotif-lokomotif posko atau kereta perawatan jalur rel. Kali ini diisi kereta rangkaian panjang Motis. Dan bakal terisi lagi di sana di jalur 2. Tengah-tengah itu ada kereta api Kuto Jaya Selatan. Wah, penuh nih stasiun Cipende mendadak. Dan terlihat bantalan
yang dipakai di jalur 3 ini pakai bantalan besi. Nah itu tuh Kuto Jaya sudah persiapan masuk. Wow, momen stasiun Cipendei penuh kereta. Kapan lagi ya? Dan ini nggak terduga juga. Yang jadwalnya itu di sini cuma silang sama kereta api Serayu aja. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba kesusul Kuto Jaya Selatan. Mungkin saking mepetnya di belakang ya. Wah. Dan di belakang Kuto Jaya Selatan ini masih banyak kereta api jarak jauh, kereta kelas tinggi. Siapa tahu nanti kesusul juga ya, kita lihat aja. Ya, sementara ini masih kesusul Kuto Jaya Selatan. Ini penyusulan keberapa berarti? Kelima ya? Kelima atau keenam? Oke, Serayu diberangkatkan kembali. Setelah ini mungkin 5 menit lagi Kuto Jaya Selatan berangkat. Kereta api Serayu berangkat dari stasiun Cipendei meneruskan perjalanan. Apa tuh? Oke, ini bungkus makan sekalian buat Mas Boim buka sama aku juga. Tuh, aku belum makan soalnya. Di depan stasiun Cipendei itu, stasiunnya di sana. Karena kemungkinan masih 10 menit lagi nih kereta api motis di Cipendei atau malah lebih lama. Piran suka nih? 8.000 sampai 15 ya? 8-15 Nasi ayam 15, nasi telur 8.000. Mantap. Oke, sekarang jam 15.43 persiapan berangkat kembali. Setelah silang Serayu dan disusul Kuto Jaya Selatan. Oke, berangkat 15.44. Telat ataupun Malabar ya? berapa menit ya? 15.16. Berarti hampir setengah jam, 28 menit telatnya. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan rem, tetap dilakukan tes rem ya sesaat setelah berangkat stasiun Cipendei.
masuk stasiun Leles tiba-tiba hujan deras, yang dimana setelah stasiun Leles itu ada tanjakan di Gadung Ora. Wah, semoga aman ya. Oke, ini 16.48 ketahan sinyal di stasiun Nagrek. Karena depan kita Kutojo Selatan kayaknya masih belum lepas ya, atau belum sampai stasiun selanjutnya. Oh, udah aman nih. Nah, ini kita berangkat kembali. Nah, ini kondisinya udah turunan ya, jadi udah aman dari potensi selip. Oke, jam 5:04 ini tiba di stasiun Cicalengka. Ternyata berhenti ya, tapi nggak lama nih persiapan berangkat kembali. Kereta api akan tiba dan berhenti di stasiun Kiara Condong. Oke, ini 17.27 tiba di stasiun Kiara Condong. Telat sekitar setengah jam. Harusnya di sini tuh kita berhenti setengah jam lebih, temen. Cuma karena telat jadi berhentinya berkurang. Dan berhenti di sini hingga pukul 17.38, masih 10 menit lagi. Oke, ini sampai di stasiun Kiara Condong Bandung ya. Di kota Bandung ini berhenti di 2 stasiun dua-duanya. Nanti di Bandung berhenti lagi. Kayaknya juga ganti kru di sana deh. Di sini cuma naik turun penumpang dan barang. Ya, sekarang jam setengah 6, 12 jam perjalanan masih sampai Bandung. Kalau Kahuripan itu perang jam ya? Madiun Bandung 10-11 ya. Ada kereta berangkat tuh 12 jam. Kahuripan naik berapa? 9 jam? Iya, kayak 9-10 jam. Itu sekitaran segitulah. 12 jam itu dari Kediri lah, gak salah. Oh, dari tempat sana 12 jam. Tapi gak apa-apa, seru. Akeh silang susul. Iya. Nah, Belum lagi kita lanjut sampai Jakarta. Nah, itu. Ada kereta lokal. Iya. Ada kereta lokal berangkat tuh. Oke, lokal tujuan Cicalengka sudah diberangkatkan. Oke, ini ada lokomotif seruntulan. Kayaknya yang di Cibatu tadi deh. Ini pulang ke Bandung. Tapi ini berhenti nih kayaknya ya. Kita berangkat nih, persiapan. Berangkat motis dari Kiara Condong. Oke, berangkat. Oke. Awal 1 menit tepat lah hitungannya ya. Tuh ada lokomotif
Kayaknya ini lokomotif dari Cipatu ngintil di belakang kita nih. Pulang ke Depo Bandung. Sehat soalnya. Dah ketutup. Ini nggak balapan ya, ini lokomotifnya berhenti itu. Mungkin itu anak turun dia. KTA Banjar. Ke Banjar sampai ke KTA Ya sampai. Banjar Bandung. Enak-enak. Ada lokal ya. Oh lokalnya malah kita susul nih. Beda lokal. Ada lokal ya. Kok bukan ini Kirang teman-teman. Posko. Cuma bawa 2 kereta tuh. Oh ya, di Kota Bandung stasiun Kiara Condong ini untuk perhentian kereta kelas ekonomi ya. Dan beberapa campuran. Kelas eksekutif, full eksekutif itu 14 di sini. Nah, sedangkan di Bandung kebanyakan full eksekutif ya, walaupun ada ekonomi dan sebagainya. Tapi lengkap di Bandung untuk perhentian keretanya. Selamat sore rekan kami hormati. Beberapa saat lagi kereta api akan tiba dan berhenti di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, ini merapat stasiun Bandung. Di stasiun Bandung ada 2 kereta tuh, kereta lokal sama Malabar kayaknya. Ternyata kereta api Motis berhenti di Bandung ya. Oke, ini stasiun Bandung. Terlihat penumpang beberapa yang naik, nggak terlalu banyak rupanya. Motis Selatan. Dan ada juga yang turun di sini. Oke, di sini berhenti pukul 17.52. 4 menit lagi sekarang berangkat kembali. Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Buko mas. Iya buka. Akhirnya tuh, bekal yang kita beli tadi di Cipende. Nah, aku nemenin Mas Bu makan ya. Berangkat dari stasiun Padalarang, kereta lokal Garut sama Motis Selatan.
nanti sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Karawang. Oke, ini sekarang jam 20.06, jam 8 malam sudah sampai di stasiun Karawang. Ini tadi aku skip beberapa stasiun sampai Cikampek tadi karena ngantuk ya, jadi aku tiduran. Dan sekarang sudah sampai di stasiun Karawang, dan di sini momen terakhir disusul 2 kereta sekaligus infonya jadwalnya oleh kereta api Taksaka yang pertama dan kereta api Argo Anjasmoro. Ini persiapan Taksaka dulu. Nyusul kereta api Motis Selatan. Selisih 3 menit, ini ada 2 kereta dari arah barat dan dari arah timur, dua-duanya hijau. Dari arah timur Argo Anjasmoro, yang dari arah barat kurang tahu nih kereta api apa. Kita lihat aja. Oke, ini 20.17 persiapan berangkat kembali. Ini kita tinggal 1 jam perjalanan lagi ya menuju tujuan akhir. Setelah selesai Oke, kita nikmati sisa perjalanan kereta api ke Jakarta Pasar Senen. kereta api Argo Anjasmoro. Ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bersiap masuk stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Oke, 21.29 akhirnya tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Yes, muka-muka kecapean 16 jam. Ini telat 8 menit dengan durasi total 16 jam 4 menit. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu perjalananku naik kereta api Motis full trip dari Madiun ke Jakarta Pasar Senen. Menempuh waktu untuk perjalanan kali ini 16 jam 4 menit karena ada sedikit keterlambatan 8 menit yang harusnya kurang dari 16 jam. Dan selama perjalanan tadi mengalami momen silang dan susul kurang lebih sekitar 15 kali, 7 kali disusul dan 8 kali silang. Wow, itu merupakan pengalaman yang cukup seru ya untuk aku sebagai pecinta kereta api, suka naik kereta api yang banyak momen silang maupun susul. Ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.